Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kembali lagi di YouTube channel aku, Jessica, dengan NIM B1C124149 dari jurusan akuntansi. Diakui atau tidak, 78% Indonesia telah tersurvei bahwa kurangnya hubungan komitmen antara si pemasar dan si pelanggan. Menarik? Yuk kita bahas. Nah, di video kali ini saya akan membahas seputar materi tentang pemasaran membangun hubungan pelanggan. Nah, sebelum itu, perlu teman-teman ketahui bahwa pemasaran adalah aktivitas bisnis yang dimana bertujuan untuk menyampaikan barang atau jasa kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan mereka. Nah, sedangkan pelanggan atau customer, ia adalah individu, rumah tangga, atau organisasi yang dimana membeli barang atau jasa tadi dari si pemasar atau perusahaan bisnis, teman-teman. Berbicara tentang pemasaran dan pelanggan, nah, kira-kira bagaimana ya konsep pemasaran jika diterapkan dalam organisasi laba dan nirlaba? Yuk, simak baik-baik. Nah, penerapan konsep pemasaran pada organisasi laba atau for profit itu bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, teman-teman. Oleh karena itu, pemasarannya difokuskan pada segmen pasar, kemudian ada target pasar, terus ada juga posisi merek dan bauran pemasaran 4P. Untuk segmentasi pasar itu dia membagi pasar menjadi segmen berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan preferensi atau karakteristik tertentu. Nah, untuk di segmentasi pasar tadi kan sudah dibagi segmennya. Kemudian di target pasar itu memilih segmen pasar mana yang bagus untuk dijangkau. Nah, kemudian di posisi merek itu perusahaan tinggal menentukan merek apa yang cocok dan memiliki potensial untuk mudah dibeli begitu. Nah, kemudian yang terakhir ada bauran pemasaran 4P. Tinggal kita mengelola produk atau biasa disebut dengan produk. Kemudian kita tentukan harga atau biaya yang kita tetapkan di barang atau jasa nanti. Setelah itu kita tinggal distribusikan lokasi atau price. Setelah itu kita lakukan promosi, teman-teman, untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, lanjut yang kedua, bagaimana konsep pemasaran organisasi di nirlaba. Nah, untuk konsep pemasaran nirlaba atau non-profit, dia itu tujuannya untuk melayani masyarakat. Berbeda dengan yang laba tadi atau for profit, dia itu mencari keuntungan. Kalau untuk yang nirlaba ini, dia tidak mencari keuntungan, melainkan untuk melayani masyarakat, teman-teman. Konsep pemasaran dari organisasi nirlaba ini itu diterapkan untuk yang pertama itu membangun kesadaran, yang kedua mengumpulkan dana, yang ketiga membangun hubungan, dan yang keempat menyelesaikan kedekatan. Nah, meningkatkan kesadaran tadi itu dimana kita mengedukasi tentang isu tertentu, misalnya tentang lingkungan atau kesehatan. Nah, yang kedua tadi ada mengumpulkan dana, dimana kita meyakinkan individu, rumah tangga, atau pemerintah untuk donasi. Dan yang ketiga tadi ada membangun hubungan dengan organisasi lain agar kita mendapat dukungan. Dan yang terakhir ada menyesuaikan pendekatan dengan menggunakan bauran distribusi tempat atau pledge. Nah, apa yang membedakan dari kedua organisasi tadi yaitu laba dan nirlaba. Nah, kalau laba atau profit, dia itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, teman-teman. Berbeda dengan yang nirlaba atau non-profit, yaitu semacam pemasaran juga, tapi dia itu lebih ke mengedukasi tentang isu-isu sosial. Nah, tadi saya sudah membahas 4P. Nah, kita akan bahas lebih rinci lagi, teman-teman. Apa sih 4P itu? 4P itu biasa dikenal dengan bauran pemasaran atau marketing mix, yang dimana tadi ada produk, kemudian price, pledge, dan promotion. Nah, untuk produk itu adalah barang atau
kepuasan konsumen. Kemudian ada strategi produk, di mana untuk menciptakan barang baru sehingga dapat menarik perhatian pelanggan. Untuk yang kedua, harga. Harga itu adalah biaya yang ditetapkan untuk barang atau jasa yang akan diperjualbelikan nanti. Untuk strategi harga itu kita ambil dari biaya produksi, kemudian kita juga melihat harga pesaing dan kita menentukan harga yang akan diperjualbelikan kepada konsumen. Yang ketiga, place atau distribusi tempat, itu dia mencakup semua aktivitas yang dilakukan untuk produksi produk ini agar dari produsen sampai ke konsumen akhir. Dan yang keempat, terakhir ada promosi, dia itu aktivitas komunikasi yang dilakukan pemesan untuk menarik perhatian pelanggan atau mendorong kesadaran pelanggan untuk membeli produk yang dipromosikan. Nah, bentuk promosinya itu strateginya seperti iklan dan lain-lain. Nah, setelah tadi kita membahas 4P, selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses penelitian pemasaran. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa penelitian pemasaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, lalu menganalisis, dan menafsirkan data guna memahami pasar dan mengambil keputusan. Nah, dalam proses penelitian pemasaran ini memerlukan beberapa tahap dan proses. Berikut kita bahas. Nah, yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang dimana teman-teman dituntut untuk menentukan masalah apa yang akan dibicarakan nantinya. Yang kedua, menentukan tujuan. Tentukan tujuan apa yang teman-teman akan capai. Yang ketiga yaitu penentuan riset. Yang keempat ada metodologi pengumpulan data, yang dimana teman-teman memilih dan merencanakan bagaimana metode pengumpulan data, yaitu bisa primer atau sekunder, yang dimana primer ini metode pengumpulan datanya yaitu melalui lapangan, sedangkan yang primer metode pengumpulan datanya yaitu dari buku atau referensi. Nah, yang kelima ada pengumpulan data, yaitu kumpulkan data secara metodologi yang sudah direncanakan. Yang keenam yaitu analisis data, yang dimana setelah teman-teman mengumpulkan data kemudian dianalisislah. Yang ketujuh yaitu menginterpretasi hasil. Yang kedelapan menyusun laporan. Setelah tadi teman-teman mengumpulkan dan menginterpretasi, kemudian teman-teman menyusun laporan. Dan yang terakhir mengimplementasi hasil setelah teman-teman melakukan riset pemasaran. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pemindaian lingkungan pemasaran. Nah, apa itu pemindaian lingkungan? Pemindaian lingkungan adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja organisasi. Nah, ada beberapa komponen lingkup dalam pemindaian lingkungan. Yang pertama ada lingkungan ekonomi, kemudian lingkungan teknologi, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan hukum dan politik, dan lingkungan kompetitif. Nah, ada beberapa cara pemasar menggunakan pemindaian lingkungan. Yang pertama yaitu mengenali peluang pasar. Misalnya, meningkatkan minat pada produk yang berkelanjutan sehingga membuka peluang untuk produk yang ramah lingkungan. Nah, kemudian bagaimana cara pemasar menggunakan pemindaian lingkungan? Itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu mengenali peluang pasar. Yang kedua, mengantisipasi ancaman. Yang ketiga, menyesuaikan strategi. Dan yang keempat, mengembangkan produk. Yang terakhir yaitu keunggulan kompetitif. Nah, itulah cara-cara atau langkah-langkah dalam pemasar menggunakan pemindaian lingkungan. Nah, selanjutnya, teman-teman, yang terakhir yaitu saya akan menyebutkan cara-cara yang membedakan pasar bisnis ke bisnis dengan pasar konsumen. Nah, ada beberapa cara yang dapat membedakan keduanya. Yang pertama yaitu jenis pelanggan, di mana keduanya sangat membedakan jenis pelanggan yang akan membeli barang atau produk. Kemudian
ketiga, kompleksitas proses pembelian yang sangat membedakan, di mana biasanya kita membeli kebutuhan rumah tangga di pasar, dan kemudian ada juga kita membeli perabot-perabot kebutuhan di toko. Selanjutnya yaitu volume dan nilai transaksi. Tentunya sangat membedakan, di mana pasar konsumen itu lebih rendah tingkat biaya pengeluaran pembelian dibandingkan dengan pasar bisnis. Selanjutnya, hubungan dengan pelanggan. Setelah saya membaca riset bagaimana hubungan pelanggan antara pasar bisnis dengan pasar konsumen itu ternyata sangat berbeda, teman-teman. Dengan mengandalkan pasar, yaitu yang dimana pasar ini lebih umum dan berbeda dengan pasar bisnis. Selanjutnya yaitu penentuan harga. Nah, yang seperti saya bilang tadi, bahwasanya pasar bisnis itu lebih tinggi angka harga yang diperjualbelikan dibandingkan dengan pasar konsumen. Ada juga siklus penjualan yang berbeda, yang dimana kalau misalkan kita belanja di pasar itu kita tinggal membayar lalu mengambil barang. Berbeda dengan pasar bisnis, dengan yang membedakan antara pasar bisnis dan pasar konsumen, yang dimana pasar bisnis ini kita akan melakukan transaksi pembayaran dan lalu mengeluarkan struk begitu. Selanjutnya penggunaan produknya itu sudah jelas. Dan yang terakhir yaitu loyalitas pelanggan. Nah, itulah tadi beberapa cara-cara yang membuat pasar konsumen dan pasar bisnis ke bisnis sangat berbeda, teman-teman. Nah, jadi itulah tadi beberapa materi yang saya jelaskan terkait tentang pemasar membangun hubungan pelanggan. Baik, dari materi tadi yaitu pemasar membangun hubungan pelanggan, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pemasar membangun hubungan pelanggan adalah cara yang strategis untuk menarik kepuasan konsumen. Jadi teman-teman, semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa dan see you welcome.